Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Umu Kulsum, akan menanggapi video mengenai pelapak asing banjiri e-commerce Indonesia. Perkembangan e-commerce memang memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Selain itu, e-commerce juga banyak menyerap tenaga kerja. Sayangnya, karakteristik e-commerce yang tanpa batas memberikan ancaman serius bagi produsen dan penjual online di Indonesia dengan maraknya dan mudahnya produk impor dan penjual asing masuk ke pasar Indonesia. Dua alasan utama konsumen berbelanja langsung dari luar negeri. Yang pertama, karena produknya langka di pasar Indonesia, dan yang kedua karena harga barangnya yang relatif lebih murah jika dibeli dari luar negeri. Jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti dengan cermat, maka hal tersebut mengancam keberlangsungan usaha produsen dan penjual online di Indonesia. Saya Aulia Nur Jihansyah. Perkembangan industri e-commerce diprediksi masih akan terus tumbuh di tahun 2020 ini. Belanja online atau e-commerce berkembang sangat pesat, terlebih lagi saat pandemi COVID-19 ini, di mana berbagai produk dari elektronik, makanan, pakaian ataupun yang lainnya dijual secara online. Terkait pelapak asing yang membanjiri e-commerce di Indonesia ini nanti akan berdampak barang impor melalui e-commerce meningkat tajam dan daya saing produk dalam negeri ini nanti akan melemah. Nah, ini akan mengancam keberlangsungan usaha produsen dan penjual daring di Indonesia. Nah, oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk melindungi produsen dan penjual daring di Indonesia. Misalkan ini dengan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN oleh Dirjen Bea dan Cukai sebesar 10% kepada semua barang impor berupa berapapun itu nilai transaksinya. Saya Eriska Buwana Putri akan menjelaskan tentang tanggapan mengenai pelapak asing banjiri e-commerce di Indonesia. E-commerce akan membuka kesempatan untuk UMKM, usaha mikro, kecil maupun menengah. Tapi di sisi lain, baru kesempatan, bukan jaminan bahwa mereka akan sukses. Artinya, semua orang bersaing secara terbuka, sehingga para pedagang diuntungkan dengan kondisi ini. Itu artinya, selain kesempatan bisnis yang meluas dan persaingan yang sangat terbuka, para pedagang juga dituntut untuk terus melakukan perubahan dan peningkatan kualitas barang yang mereka jajakan kepada konsumen. Di Indonesia, bisnis e-tailing contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Lazada, dan Shopee. Saya Lilik Suryani akan memberi tanggapan mengenai pelapak asing banjiri e-commerce Indonesia. Sektor e-commerce Indonesia sudah menghasilkan 5 miliar dolar dari bisnis formal e-tailing dan lebih dari 3 miliar dolar dari perdagangan informal. Di Indonesia, bisnis e-tailing contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Lazada, dan Shopee. Sebaliknya, perdagangan informal melibatkan pembelian dan penjualan barang melalui cara tidak resmi seperti pengguna sosial media. Saya Miftahul Hasan Masrur akan menanggapi tentang pelapak asing banjir e-commerce di Indonesia. Perdagangan bebas memang sudah tidak bisa dibendung lagi, tapi pemerintah bisa menekan fairness di pembayaran pajak dan bea masuk. Contohnya yang pertama yaitu bea asing harus bayar bea masuk. Yang kedua, bea asing harus bayar PPh dan PPN yang biasa orang Indonesia bayarkan. Yang ketiga, bea asing juga harus bayar bea izin usaha dagang di Indonesia. Selama mereka bayar, seharusnya semua fair karena negara kita dapat income lebih banyak. Kalau mau diproteksi penuh, yang dirugikan juga konsumen karena tidak dapat penawaran produk yang baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.